Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 287. Bab 1620 memasuki kembali dunia magma. Semua orang melakukan perkenalan singkat di ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk. Ada banyak faksi di wilayah sudut hitam, yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh aula jiwa. Namun, orang-orang itu telah tersingkir. Xiao Yan memandang semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan dari orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk melenyapkan seluruh wilayah pelosok hitam. Wilayah pelosok hitam tidak punya banyak permusuhan dengan mereka, kan? Suqian tertawa getir. Aula jiwa adalah faksi dari dataran tengah. Jarang sekali ada interaksi antara tempat ini dan dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa aula jiwa melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulut dan merangkum kejadian di dataran tengah. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Suqian mengamati Xiao Yan dengan terkejut. Meski Mang Tianqi hanya menyebutkan beberapa hal secara singkat, Suqian masih bisa merasakan kejadian menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Qian Tua, Bai Tua, Wu Hao dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Saat Xiao Yan pergi saat itu, dia hanya berada di kelas Dou Huang. Namun sekarang, sepertinya sangat sulit untuk menemukan seorang ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Prestasi ini sungguh membuat kagum banyak orang. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan mengapa wilayah sudut hitam akhirnya menimbulkan bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Qian Tua dan Bai Tua saling berpandangan sebelum berbicara dengan wajah terkejut. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab. Klan Hun biasanya kejam. Agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Orang yang datang kali ini hanya barisan paling depan. Sebentar lagi, kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tinggal di sini. Kata Xiao Yan. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Itu adalah masalah besar yang muncul begitu saja. Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa sangka hal itu akan menimbulkan masalah seperti itu. Terlebih lagi, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Douqi. Jika bukan karena kalian semua tiba tepat waktu, sepertinya darah akan mengalir seperti sungai di wilayah sudut hitam. Suqian menghela nafas pelan. Mereka juga pernah menyaksikan teknik orang-orang klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao Yan telah muncul sebelumnya, tumpukan mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Tetua pertama, santai saja. Klan Hun mungkin kuat tapi pasukan aliansiku tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jianan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghibur. Akademi hanyalah masalah kecil. Tidak apa-apa asalkan semua orang baik-baik saja. Suqian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka saat dia berkata. Setelah pengalaman bertahun-tahun, pemuda dari masa lalu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu mengingat bagaimana tetua pertama mengajariku saat itu. Xiao Yan berkata dengan lembut. Nada suaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Suqian dapat dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Suqian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Saat itu, Xiao Yan masih muda, membawa kebencian dan kabur dari Akademi Jianan. Haha, sejak kamu datang ke akademiku, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Suqian melambaikan tangannya dan tertawa. Hehe, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang setelah kita memilikinya, sepertinya saya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan dia di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh.
Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di kolam petir alam kosong. Saat itu, Xiao Yan hanya berada di kelas Douzun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, yang terakhir telah melampaui dirinya saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini bahkan membuatnya tertawa getir dan berseru. Lagi pula, nama orang teratas di kalangan generasi muda benua ini jelas bukan nama kosong. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius ketika dia berkata, "Citua, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Anda menemukan kemunculan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan segera berakhir." Xiao Yan gege. Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Saya akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Su Qian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat menjadi santai saat memikirkan tentang kekuatan mengerikan dari yang pertama. Meskipun dunia magma itu misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Xiao Yan gege, "Kenapa aku tidak ikut bersamamu?" Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada agak khawatir. Jika rumah dewa kuno benar-benar berada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang ada. Lagi pula, apapun yang ditinggalkan Doudi tidaklah sederhana. Hampir tidak ada satupun dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Santai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika memang ada ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan menunda. Aku akan segera pergi. Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah mengambil keputusan, tidak perlu membuang waktu. Makanya, dia segera berdiri. Su Qian dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk pelan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di akademi dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api hati gugur. Haha, sudah bertahun-tahun dan telah berkembang pesat. Xiao Yan tersenyum saat melihat api tak kasat mata di tangannya. Benda ini adalah bayi pembentuk api hati gugur yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah berkembang selama lebih dari 1 dekade, jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak usaha. Su Qian tertawa. Untuk memupuk api hati gugur ini, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Untungnya, semuanya sepadan. Menara pemurnian Ki Langit berkobar saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, api hati gugur yang matang dari belakang tidak mau mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati gugur saat ini tidak merasakan perlawanan terhadap perintah mereka karena sudah disiapkan oleh mereka dalam jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan mengirimkan api hati gugur ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." Ya. Hati-hati. Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menuju ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma tetap berwarna merah bahkan setelah bertahun-tahun. Pada pandangan pertama, orang masih belum bisa melihat akhirnya. Xiao Yan digantung di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tidak jauh di bawah. Senyuman terungkap di sudut mulutnya.
Sepertinya dia teringat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawahnya. Kilatan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah. Api teratai pemurni iblis melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke magma dengan cipratan. Ini menimbulkan gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Biur. Xiao Yan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma di sekitarnya akan otomatis menguap ketika memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api teratai pemurni iblis, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan penghalang apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini jauh lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap menjelajah jauh ke dalam magma. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat magma di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma seperti itu ya? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat muncul dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam yang menyedihkan. Cicui. Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah terang bergegas dari segala arah dan mengelilinginya sepenuhnya. Mata Xiao Yan menyapu makhluk magma seperti kadal ini. Akhirnya mereka berhenti di suatu tempat tidak jauh darinya. 2 kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dibandingkan manusia kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Ban Sheng. Tidak heran Tianhuo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara manusia kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua manusia kadal itu. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan besar hanya tamparan dari mereka berdua yang bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini kuburan Tuhan. Ini bukan tempat yang harus Anda jelajahi. Cepat kembali. Jika tidak, Anda akan mati di sini jika membangunkan penjaga. Salah satu dari 2 orang kadal putih itu mulai berbicara dalam bahasa manusia sementara Xiao Yan diam-diam terkejut. Meski tampaknya tidak terbiasa dengan bahasanya, kata-kata itu masih terkirim ke telinga Xiao Yan. Makam Tuhan? Wali? Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar 2 istilah ini. Bab 1621 Ruang di dasar magma. Api merah melonjak di dalam magma. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia memandangi makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga?" "Manusia, segera pergi atau mati." Kedua mata kadal api putih pekat itu dipenuhi rasa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata asing perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya menunjukkan keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi lebih gelap. Xiao Yan memasang ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena gelombang niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini pada saat itu, kemungkinan besar dia akan ketakutan setengah mati. Namun sekarang, hanya 2 bansheng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun baginya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas! Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dikeluarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Tekanan spiritual seperti surga muncul dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau dalam sekejap. Ekspresi kedua pria kadal api yang serba putih itu berubah saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka sempat menjerit keras.
Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Gelombang magma setinggi puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu segera diledakkan. Darah muncrat dari mulut mereka. Mata mereka mengandung banyak kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan memasang ekspresi tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan hebat. Hal ini secara langsung menyebabkan area dalam jarak 100.000 kaki dari kawasan laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang. Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terlempar menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Lagi pula, dia tidak familiar dengan tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douki ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak ganas itu juga mundur jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang mengerikan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos masuk ke dalam makam Tuhan akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin pasti ada sesuatu di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tousheh. Panas terik muncul di mata Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Sepertinya ada beberapa hal mengerikan yang tersisa di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, menyebabkan pori-pori seseorang menonjol. Semoga aku benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya api yang mengalir menuju dasar magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka memahami dengan jelas bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua manusia kadal putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat berangkat ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia masih tidak dapat mencapai ujung magma. Jalan di depan menjadi tebal dan buram karena riak magma. Xiao Yan sedikit mengernyit melihat situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan dengan kekuatannya sendiri. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa magma ini benar-benar tidak ada habisnya, Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Kekosongan terbentuk dimanapun dia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi kehampaan. Bang bang bang. Xiao Yan menerobos magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya berangsur-angsur berubah dari merah terang menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga berkurang drastis. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api teratai pemurni iblis tidak dapat dengan mudah memurnikannya dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya berangsur-angsur menjadi lebih padat saat peringatan sebelumnya tiba-tiba muncul di hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya agar tidak turun dengan cepat. Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan segera berhenti. Matanya menatap lurus ke depan. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini, sepertinya adalah akhir dari magma.
Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Api teratai pemurni iblis melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya segera menghilang. Seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Alam tersembunyi di dasar magma, Xiao Yan menyaksikan pemandangan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. Dewa kuno Tousheh benar-benar memenuhi reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan melakukan ini hanyalah Do Udi. Saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa kuno Tousheh terletak di tempat ini. Kegembiraan liar muncul di mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci! Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya bergerak maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melewati ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada suatu titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugus cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu setinggi 100.000 kaki. Pintu batu itu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada selamanya. Aura kuno yang sunyi perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada sebuah kotak yang sama besarnya di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di suatu tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruangan redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tampak seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak dalam hatinya tanpa dia sadari. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kehati-hatian yang muncul di hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu itu. Akhirnya, mereka berhenti di situ. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menyusut saat mendengar kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah Dewa Kuno. Kata-kata kuno itu sepertinya tidak terlalu indah. Itu biasa saja tetapi sepertinya ada malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu, senyuman di sudut mulut Xiao yang tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, tiang api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya sudah berhenti. Ini. Xiao Yan merasa seolah kulitnya meledak di ruang sunyi. Bab 1622 Makhluk Misterius. Cahaya api yang terang menerangi ruangan ini, yang sepertinya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan dingin di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber rasa dingin ini sepertinya adalah makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk yang sangat besar yang tergeletak di dalam kehampaan gelap tanpa bergerak.
Pandangan Xiao Yan beralih ke seluruh tubuhnya. Namun, dia masih tidak bisa melihat ujung tubuhnya karena pandangannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini seluruhnya berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam perasaan seperti baja keras muncul darinya. Xiao Yan melayang di ruang kosong. Matanya tidak bisa melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang dapat melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk mengerikan yang ada di dalam ruang sunyi ini, yang tampak seperti kehampaan kehidupan? Tenggorokan Xiao Yan bergulung tanpa sadar. Bekas keringat dingin bahkan muncul di keningnya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menebak makhluk apa itu. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini. Karena dia telah mengetahui bahwa dasar dunia magma memang menyembunyikan gua dewa kuno, Xiao Yan juga berniat mundur. Meskipun makhluk besar di bawah benar-benar diam dan tampak mati, jiwa keadaan di-nya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guyuan. Lebih baik tidak berlama-lama di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan rakyatnya dan meminta Guyuan menemaninya menyelidiki rumah dewa kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan-lahan ditarik kembali saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, namun tetap menyebabkan mata Xiao Yan mengecil. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Dalam hal ini, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Sepasang mata besar di dalam kehampaan gelap, yang telah lama tertutup, tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Ukuran sepasang mata ini saja sudah ratusan kali lebih besar dari mata Xiao Yan. Sepasang mata ini menatap Xiao Yan saat mata itu terbuka. Di saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa keadaan di-nya. Baru pada saat itulah dia berhasil mengurangi perasaan terjatuh ke dalam rawa. Penjara makam, apakah kamu membawa batu giok kuno? Ruangan itu tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruang bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia melihat sepasang mata besar di kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung rasa dingin sedingin es saat mereka menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah matanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada batu giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan sepertinya telah melihat kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api teratai pemurni iblis menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang memanjang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong mundur jika kamu tidak memilikinya, suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan. Ini menembus ruang kosong dan tanpa ampun menembak ke arah Xiao Yan. Kamu! Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melancarkan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh rohaninya yang besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang mengerikan menyerang dari segala arah. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pilar cahaya ungu emas dengan kejam.
Blaar! Badai meledak di dalam ruangan saat suara keras muncul. Kamu! Kamu! Badai melanda tempat itu tetapi cahaya ungu masih tetap ada. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa di country Xiao Yan tidak mampu menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan pebahan pada segel tangannya, dua fluktuasi spiritual yang hebat muncul darinya. Bang-bang! Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu. Kali ini, cahaya ungu akhirnya pecah. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur 10.000 kaki karena sisa kekuatannya. Betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki seseorang sebesar ini. Kejutan melonjak dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guiyuan. Dalam keadaan jiwa, suara makhluk misterius di kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia memanfaatkan kekuatan untuk sekali lagi keluar dari dunia ini. Wah! Saat Xiao Yan berlari dengan kecepatan tinggi, angin kencang lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat kilatan cahaya ungu keemasan. Itu sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu, ia menabrak Xiao Yan dengan marah. Sial! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tangannya. Dua teratai api pemusnahan 6 warna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang-bang! Teratai api pemusnahan meledak di segel cahaya. Gelombang api bergolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya itu bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar itu keluar. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan teratai api pemusnahan dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Krak-krak! Sinar itu tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci pada suatu waktu. Sinar cahaya tersebut tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras. Setelah itu, dampaknya sangat besar pada tubuh Xiao Yan. Kasar! Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan hebat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici! Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya itu dari jarak dekat. Itu memancarkan gelombang suara yang mendesis. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya itu bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak dengan getir setelah dia merasakan angin mengunci dirinya. Terlalu merepotkan berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang bergerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun kamu memiliki jiwa keadaan di, tubuhmu hanya berada di kelas Dou Sheng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jarak yang dekat ke pintu keluar. Cahaya segera menembus ruangan. Setelah itu, ia menghantam Xiao Yan dengan keras. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena itu, dia pasti akan mengalami beberapa luka. Namun, saat segel cahaya itu hendak pecah, darah yang menempel di sana tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Bas! Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang masih berada dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan familiar menembus penghalang tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segel cahaya itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya masih beberapa meter dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin kencang itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan mendadak ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memancar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di ujung ruangan. Tubuhnya bergerak.
Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar dalam kegelapan mengandung kehilangan yang sepertinya bertahan lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya itu melayang dan perlahan sampai di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar menampakkan gelombang demi gelombang riak kegembiraan. Darah, ada bau anak kecil. Tiba-tiba, suara gemuruh keras seperti bumi bergetar bergema di ruang sunyi. Tubuh besar itu, yang tampaknya diam selama ribuan tahun, tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam ruang angkasa. Namun, cahaya redup muncul di dunia ini saat menghadapi serangan habis-habisan. Cahaya redup ini menyebabkan ruangan itu sendiri menjadi sekuat penjara. Ya, dia adalah dewa kuno, bajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap tanpa ampun ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi perasaan tidak mau bergema di ruang ini. Namun, pintu batu kuno itu tetap diam di hadapan aumannya yang keras. Seolah-olah itu tidak berubah sejak zaman kuno. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1623 Percakapan. Bang! Suara ledakan magma tiba-tiba bergema di terowongan menuju dunia magma bawah tanah di dasar menara pemurnian Ki Langit berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di hadapan tatapan tertegun dari kelompok Sun Er. Xiao Yan gege. Sun Er bergegas maju. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menyeka bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya serius saat dia melihat terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Tak disangka ternyata ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Apa yang telah terjadi? Sukian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga kaget dengan kemunculan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Hal mengerikan apa yang ada di dasar magma? Mang Tua, beritahu kepala klan Guyuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi bergetar hebat saat mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Dia memahami pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia segera berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guyuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. Rumah Dewa Kuno benar-benar terletak di dasar magma. Cailin sedikit terkejut ketika dia melihat ke terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia sudah tinggal di sana selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Ya. Xiao Yan mengangguk. Ia langsung memberikan ringkasan apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guyuan dan Hun Tiandi di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu sepertinya tidak bisa meninggalkan alam itu. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao yang tertawa getir dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang mampu menundukkannya jika diserang. Selanjutnya, kita tunggu kedatangan pasukan aliansi. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan besar tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan mendapatkan embrio Pildi, dia mungkin benar-benar berhasil menembus kelas Doudi. Saat itu, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan mampu melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan saat ini. Aula utama di alam Hun. Apakah kamu mengatakan bahwa misimu telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan memandangi sosok gemetar yang berlutut di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah.
Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiao Yan begitu mereka tiba di wilayah pelosok hitam. Semuanya tewas di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini dipenuhi keringat dingin. Namun kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi merosot saat dia menuntut. Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah pelosok hitam. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan meminta bantuannya. Saya tidak berpikir dia mengetahui niat kami. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelumnya, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu meskipun Akademi mengirimkan pesan bantuan? Api pemakan ketiadaan di sampingnya mendengus dingin. Sosok-sosok yang membungkuk di bawah melebarkan mulut mereka ketika mendengar ini. Namun, semua orang menyuarakan persetujuannya. Maksudmu, mungkinkah Xiao Yan juga mengetahui informasi bahwa rumah dewa kuno terletak di wilayah sudut hitam? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berupaya keras mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiao Yan bisa langsung mempelajarinya? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah berkeliaran di wilayah pelosok hitam sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata api pemakan ketiadaan. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Terlepas dari apakah dia mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Jika tidak, akan menjadi pukulan besar bagi kami jika terjadi kesalahan. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas sekali, berita kemunculan Xiao Yan di wilayah pelosok hitam telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Guiyuan itu? Kata api pemakan ketiadaan. Baru-baru ini, Guiyuan memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Saya telah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke wilayah Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah sudut hitam. Saya akan menunda Guiyuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Ya. Api pemakan ketiadaan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio pil di dalam rumah dewa kuno, yang disebut pasukan aliansi hanyalah semut, Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Guiyuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat muncul di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Guiyuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua mata tertutup. Kekuatan batin yang luas dan tak ada habisnya mengalir ke dalam ruang kosong. Ia menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan batin terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi pada ruang di sekitar tempat itu. Kehampaan tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Guiyuan terus menyelidikinya. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Guiyuan, yang berada di menara batu sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sesosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu ketika dia muncul lagi. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Guiyuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini selalu berubah. Hun Tiandi memandang Guiyuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya terkait erat dengan Anda. Guiyuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia memandang Guiyuan sebelum tiba-tiba berkata.
Jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu setelah aku maju ke kelas Doudi di masa depan. Gu Yuan terkejut. Ia tidak menyangka Hun Tiandi benar-benar mencoba merekrutnya. Namun, dia segera tersenyum dan bertanya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dikabarkan bahwa seorang elit Doudi sangat perkasa. Tapi mengapa elit Doudi dari masa lalu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah saya naik ke kelas Doudi. Hun Tiandi memandangi ruang kosong yang tak ada habisnya. Ada cahaya aneh yang melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa. Dunia ini tidak akan mampu menahanku. Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura menakutkan yang muncul darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menundaku, kan? Gu Yuan memandang Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa dia tidak menyerang. Karena kasusnya seperti ini, jelas bahwa pihak lain hanya punya satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi menertawakannya. Dia menghitung waktu dan sambil tersenyum berkata. Sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno berada di wilayah sudut hitam, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata itu diucapkan. Itu dengan cepat menghilang saat dia menjawab. Kamu menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, Gu Yuan pasti memahami situasinya dengan cukup baik. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Sepertinya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kita akan segera tahu siapa yang kalah, Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Apakah karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang kikir, Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa sangka klan Xiao yang ditolak justru akan menghasilkan orang seperti itu. Bahkan klan Hun miliknya pun menderita kerugian besar di tangannya. Sekarang, bahkan Istana Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang menyembunyikan beberapa informasi, Hun Tiandi menghela nafas pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menjadi terkenal di dataran tengah, kemungkinan besar dia masih tidak menyadari bahwa Xiao Yan sebenarnya telah lolos dari berbagai serangan klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari belakang telah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa sangka kesalahan kecil ini justru menimbulkan masalah besar bagi mereka. Kamu akan menderita jika meremehkannya, Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata. Dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh! Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata. Sepertinya penilaianmu cukup tinggi. Namun, karena klan Hunku mampu membunuh Xiao Xuan terlebih dahulu, secara alami kami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, ayo pergi ke wilayah pelosok hitam dan melihatnya. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia menatap Hun Tiandi yang telah menghilang. Tubuhnya berkelebat dan dia langsung muncul di dalam aula pertemuan alam bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini, kita harus menghentikan klan Hun. Bab 1624 Kedatangan Pertempuran Besar. Akademi Jianan. Banyak siswa yang datang dan pergi menyusuri jalan besar dengan pepohonan yang berjejer di sisinya. Energi unik yang dimiliki remaja putra dan putri menyebar ke seluruh hutan.
Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera terjadi. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua berhubungan dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi dalam momen relaksasi yang langka. Dia menatap langit biru sambil mulutnya mengunyah rumput, yang lambat laun mengisinya dengan rasa pahit. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa berbaring diam di akademi dan melihat ke langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar dalam ingatannya. Namun, dalam sekejap mata, dia bukan lagi pemuda seperti dulu. Sudah bertahun-tahun. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan menatap instruktur cantik yang memiliki sepasang kaki panjang di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan menegur. Kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih belum tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh aula jiwa dan klan Hun hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan terus berlatih dia bisa lepas dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Terlebih lagi, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan mengalami nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hatinya yang awalnya tegang menjadi rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang saatnya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan anggun di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah itu dengan mata menyipit. Wajah ini terlihat lebih dewasa dan penuh tekad dibandingkan dulu. Kelembutan aslinya secara samar-samar telah berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa dilihat dalam waktu lama. Xiao Yu mengerutkan bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Banyak dari mereka yang mulai mengejarnya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia memahami betapa luar biasa dan mempesona pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pemikiran aneh muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan tentang romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia memandang instruktur wanita cantik di sampingnya, yang sedang menggigit bibir merahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Benar, kali ini mata cerah Xiao Yu berkedip sambil tersenyum manis. Jawaban ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata indah Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera batuk pelan dan hilangkan pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya perlahan berkurang. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Hah? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia langsung tertawa. Kamu kelihatannya cukup membingungkan. Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk kusampaikan kepadamu terakhir kali aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini, generasi muda dan bahkan beberapa generasi tua klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain boleh memarahinya, tetapi jika orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, dia pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang masuk ke berbagai sekte sendirian karena ini, Xiao Yu tertawa.
Suaranya yang lembut sepertinya sedang mendiskusikan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hehe, dewa mereka ini dulu disebut sampah tak berguna. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Teman masa kecil. Itu adalah sesuatu dari saat kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona ke arah Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang masalah di klan sambil menatap langit biru. Dia belum pernah merasakan kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiamen beberapa tahun lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang dapat bertahan hidup. Beberapa tahun lalu, marga ingin memilih ketua marga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara mencantumkan nama Anda, menyebabkan para tetua itu tidak dapat tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya yang matanya terpejam. Nafas terakhir juga jauh lebih tenang. Saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan sudah tertidur. Bahkan Xiao Yu pun kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Rasa kasihan muncul di matanya. Tangannya dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di atas kaki lembutnya. Dia menunduk dan mengamati wajahnya. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari betapa besarnya pengorbananmu. Kamu telah memikul beban berat sendirian? Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Haha, banyak teman kecil di klan yang melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantumu setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat tersebar di pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Hah! Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas harum. Dia melihat wajah tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut ketika mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat menghilang ketika mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut ketika dia melihat wajahnya, yang berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan di bawah tanpa ada yang menyadarinya saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berdiri dan melihat ke arah langit di kejauhan sebelum berkomentar dengan suara lemah. Mereka ada di sini. Xiao Yu kaget saat mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia mengetahui beberapa rahasia. Tentu saja, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat, Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu tetua pertama. Kumpulkan semua siswa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahannya setelah pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuh halusnya bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata. Terima kasih banyak, saudari Xiao Yu. Xiao Yu terkejut setelah mendengar sapaan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menelepon adiknya. Keduanya telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar setiap kali bertemu. Haha, adik yang penurut. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan kepahlawananmu, Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit meredup saat dia berbalik. Mereka adalah kakak beradik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat segala sesuatunya dengan jelas. Namun, dalam kasus tertentu mungkin sangat sulit mendapatkan hasil. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan kesedihan di hatinya. Setelah itu, matanya dengan serius menatap ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Swos. Beberapa sosok muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cai Lin. Klan Hun akan datang? Kedua wanita itu menengadah ke langit dan bertanya.
Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin siswanya untuk berkumpul di area terbuka. Suasana tidak nyaman menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan memandang Sun Er dan Cailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Cailin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, jika kami berhasil menyelesaikan masalah ini, kami akan mengadakan pernikahan akbar. Ya. Ekspresi rasa malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat ia memeluk kedua wanita itu. Xiao yang bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tempat terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Tetua pertama, santai saja, saya sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan merugikan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, memandang Suqian dan berkata. Anak kecil, terima kasih banyak, Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia segera bergegas menuju terowongan spasial. Para siswa yang padat melonjak seperti air banjir. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang secepat kilat. Aura seperti monster menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat bumi bergetar seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela nafas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu menembus ruang yang jauh, membawa serta suara angin kencang yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungannya seperti guntur yang bergemuruh di langit. Suaranya terdengar jelas dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang. Bab 1625 Pertempuran Demi Rumah. Awan hitam menutupi langit, yang tampak redup dalam sekejap. Aura seperti monster menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Hal itu menyebabkan tanah sedikit berguncang. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya telah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan hidup di wilayah sudut hitam adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu, tentu saja tidak mudah membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya meninggalkan barang-barang itu sebagaimana adanya setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka tentu akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak awal. Terlepas dari apa situasinya, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia tentu saja tidak akan menahan diri jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang dengan keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa orang yang bertekad. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka mengerti betapa menakutkannya apa yang disebut klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area sekitar wilayah sudut hitam. Segera, awan hitam bergejolak dan bersiul dari tubuhnya secara padat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Hati-hati. Sun Er dengan lembut berbicara di samping. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok muncul di luar angkasa. Pemimpinnya adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Api pemakan ketiadaan mengikuti dari belakang.
Di belakang mereka ada 4 makhluk abadi yang telah mendirikan dunia kematian saat itu. Aura dari keempat tetua abadi ini telah benar-benar pulih. Mata Xiao Yan melirik ke 4 individu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan Dou Sheng bintang 8. Hal ini cukup menciptakan ketimpangan di antara kedua pihak. Pada saat Xiao Yan memasang wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat muncul dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan bersinar ketika dia melihat sekelompok orang berwarna hitam tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Kawasan sudut hitam ini memang merupakan lokasi rumah Dewa Kuno Tou She. Gu Yuan melihat pasukan besar klan Hun di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu seluruh pasukan aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dalam ketiga klan kita telah sepenuhnya dilepaskan. Gu Yuan sepertinya menyadari keterkejutan dan tawa Xiao Yan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang ketiga klan kita saat ini. Lei Ling di samping berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan besar akan mengalami nasib buruk yang tidak akan pernah bisa pulih kembali. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Xiao Yan terdiam. Dia diam-diam mengangguk. Memang benar, jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu nasib yang menunggu ketiga klan tersebut terlepas dari bagaimana mereka bertahan hidup. Karena kasusnya seperti ini, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Benar, aku telah berkelana ke dasar magma dan menemukan rumah Dewa Kuno di dalamnya. Namun, ada makhluk misterius yang menjaga pintu masuk istana. Kekuatannya sangat menakutkan. Menurutku dia tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertarungan besar ini akan menjadi tidak dapat diprediksi jika ini masalahnya. Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ras non-manusia menghasilkan ahli kelas Dou Sheng tingkat lanjut bintang 9 dalam 1000 tahun terakhir. Bisa jadi makhluk misterius ini sudah ada sejak lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin bukan lawannya, gumam Gu Yuan. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya seperti ini. Lagi pula, orang itu pasti sudah ada dalam jangka waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga rumah Dewa Kuno. Sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa ia lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun juga, kehidupan binatang ajaib seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan keluar dari ruangan yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat menatap aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sampai sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Doudi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan hidup klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat orang ini sebenarnya masih berniat bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pasukan aliansi. Mata dingin dan tajam tertuju pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi menghela nafas pelan melihat ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar muncul di dalam gugus cahaya. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok kuno yang ilusi. Energi seluruh tempat ini sepertinya mendidih setelah kemunculan sosok kuno itu. Tekanan seperti master turun dari langit. Tou She, Dewa Kuno.
Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memasang wajah muram saat mereka melihat lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan besar adalah Dewa Giok kuno To Usheh yang legendaris. Mereka ingin menggunakan giok Dewa kuno To Usheh untuk memanggil rumah Dewa kuno. Mata Gu Yuan bersinar saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat giok Dewa kuno To Usheh sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit. Tak lama kemudian, debunya cepat bertebaran. Suara gemuruh yang keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar langsung berubah menjadi jurang sedalam puluhan ribu kaki di bawah serangan telapak tangan Hun Tiandi. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, ia telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu, ia menyebar ke wilayah pelosok hitam dengan cara yang luar biasa. Dengan kecepatan seperti ini, wilayah sudut hitam kemungkinan besar akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil gua Dewa kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Serang! Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Dalam formasi. Banyak teriakan keras juga terdengar dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang menempel di sana ditembakkan dari tentara. Akhirnya, mereka saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya Douki yang besar dan besar terus meledak pada formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan yang tajam dan menyedihkan. Kabut hitam pada rantai juga memudar dengan cepat. Melihat pertarungan mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut hingga wajahnya pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai mundur dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan pertarungan besar ini, semua pertarungan lain yang mereka alami bisa dianggap permainan anak-anak. Hun Tiandi bertindak seolah-olah dia tidak menyadari pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak. Hehe, Gu Yuan, biarkan aku yang melawanmu. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan saat dia hendak menyerang. Api pemakan ketiadaan muncul di belakangnya. Ada juga dua lelaki tua yang membangun dunia kematian saat itu di belakangnya. Sepertinya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke keadaan dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, kamu benar-benar telah berkembang menjadi memiliki jiwa keadaan Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengetahui bahwa api pemakan ketiadaan saat ini telah berkembang menjadi jiwa keadaan Api pelahap ketiadaan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu pada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika api pemakan ketiadaan menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas sekali, mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga? Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan orang tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur.
Segera, ruang dalam jarak 1.000 kaki darinya runtuh menjadi kehampaan. Setelah itu, jari juga ditekan dengan cepat. Sosok itu bahkan tidak melakukan kontak dengan tubuh tetua itu ketika lelaki tua itu mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya ketika api hitam mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua douki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Douki yang besar dan perkasa mengandung serangan spiritual yang mengerikan saat muncul dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu secara langsung menghancurkan api hitam yang melilit dirinya. Setelah itu, dia meraih api pemakan ketiadaan. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang menyerbu ke dalam pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio api pemakan ketiadaan terlibat dalam pertarungan besar. Teriakan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan! Kembalikan keheningan gerbang kematianku. Bab 1626 1 lawan 2. Hun Yuantian? Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia melihat kedua lelaki tua itu, yang tubuhnya dipenuhi aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direnggut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kamu telah menghancurkan rencana klan Hunku. Anda pasti harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian tajam saat menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan memanfaatkan kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian runtuh sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pasukan klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan besar dia akan dihukum berat karena melakukan kesalahan besar meskipun dia dianggap seorang veteran. Namun, ia masih sering ditegur oleh Hun Tiandi selama ini. Tentu saja, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup kuat. Xiao Yan hanya gemetar ketakutan mendengar kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik kedua orang di depannya. Ekspresi serius muncul di matanya. Klan Hun secara langsung mengirim 2 bintang Dou Sheng untuk menahannya. Dari sini terlihat jelas bahwa klan Hun berniat membunuhnya. Meski mungkin akan sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapinya, bukan perkara mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah Dou Sheng bintang 7 yang asli. Menambahkan jiwa keadaan dirinya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui bintang biasa Dou Sheng. Biarpun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah sudut hitam. Douki yang liar dan penuh kekerasan menyebar saat banyak tokoh bertarung satu sama lain, menyebabkan lautan magma di bawahnya terus-menerus memancarkan pilar magma berukuran ribuan kaki. Pertempuran menemui jalan buntu. Namun, kemampuanku untuk menahan 2 dari Dou Sheng bintang 8 pihak lain akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran ahli dari kedua sisi terus-menerus memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas luar biasa di bawahnya mengubahnya menjadi abu. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin tajam saat dia menatap Xiao Yan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan nyaring, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin tapak itu, yang ditutupi aura mematikan, berayun ke arah Xiao Yan. Satu hirupan aromanya menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai pemurni iblis menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu, ia berubah menjadi telapak api raksasa yang dengan paksa menerima serangan Hun Yuantian. Aura mematikan yang aneh dari pihak lain juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian api teratai pemurnian. Hun Tiansheng, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu terjadi. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Pria tua Dou Sheng bintang 8 berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar teriakannya.
Yang pertama muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian masih melekat di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Jari berdarah menerobos ruang. Ia baru saja akan menyentuh Xiao Yan ketika Xiao Yan melontarkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah kepalan tangannya saat ia bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Tubuh kaca King Kong. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melayangkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnahan. Tubuh kaca King Kong baru saja dirilis ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Api teratai pemurni iblis keluar dengan liar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jelas. Dua kekuatan tubuh Douki dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke dalam jiwa keadaan di. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan tubuh Douki dilepaskan bersamaan. Tangan besarnya terayun dan telapak tangannya menghantam Hun Yuantian. Di saat yang sama, dia juga menjentikan jarinya. Telapak tangan musim semi kuning. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Jari musim semi kuning. Tiga keterampilan Dou yang berbeda terbentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menghantam Hun Yuantian. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Douki secara bersamaan adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang pekat melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi kuburan hitam berukuran 10.000 kaki di depannya. Terdengar suara tajam bergema dari kubur. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kehampaan hitam pekat. Menghadapi ledakan yang liar dan dahsyat ini, aura mematikan di makam hitam pun menghilang dengan cepat. Akhirnya, terdengar bunyi, ledakan, dan meledak. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh ketika telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Bang! Ruangan itu beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah. Ini bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara nyaring dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu terlempar ke belakang. Tubuh Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Rasa manis keluar dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelannya. Kekuatan Hun Tiansheng bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman tetapi kondisinya juga tidak tampak baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah orang terakhir itu memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Anak nakal sialan. Pantas saja kamu bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Tiansheng menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Semakin sulit menangani anak ini. Ayo serang bersama dan lempar dia sampai mati. Hun Yuantian melintas dan muncul di samping Hun Tiansheng sebelum berbicara dengan suara yang lantang. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu diubah menjadi gerbang hitam raksasa yang sangat besar. Ini mengejutkan gerbang keheningan maut. Ayo! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil gerbang keheningan maut. Kekuatan hisap yang kuat segera keluar dari dalam gerbang dan menyeret dua Hun Yuantian ke dalamnya. Hei, bocah nakal, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata dua Hun Yuantian berbinar setelah melihat Xiao Yan menghancurkan gerbang keheningan maut. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan apapun saat mereka menggunakan kekuatan hisap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Senyuman dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia tentu saja tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang dilakukan Hun Yuantian.
Hun Yuantian dua muncul di dalam gerbang keheningan maut. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan nyala api yang mengerikan. Ada yang tidak beres, ayo lari. Ekspresi dua Hun Yuantian berubah ketika mereka melihat api merah muda menyebar ke seluruh tempat. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang! Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai pemurni iblis di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit keduanya dengan liar. Blaar! Dua Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar perkasa Douqi menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di pintu masuk dunia keheningan yang mematikan. Sosok setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba memblokir pintu keluar saat mereka berdua muncul di depan pintu masuk dunia keheningan maut. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba melanda mereka. Kamu! Tiga murka ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu langsung membuat dua Hun Yuantian terbang mundur 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Sejak kamu masuk, kamu bisa melupakan untuk pergi. Tawa dingin Xiao Yan bergema di seluruh gerbang keheningan maut. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak api 6 warna, diisi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka melanjutkan terbang menuju gerbang keheningan maut. Teratai api muncul satu demi satu. Mereka melayang di udara gerbang keheningan maut namun tidak menyerang dua Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Jumlah ini menyebabkan ekspresi dua Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada salah satu teratai api pemusnahan. Namun, jika 10 dari mereka dijumlahkan dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan keduanya tidak akan mampu menahannya. Keluar dari sini. Keduanya bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Segera, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan murka ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan keluar dari gerbang keheningan maut. Sangat terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat tindakan keduanya. Dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan lagi ke dalamnya. Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Selain itu, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke gerbang keheningan maut saat teratai api pemusnahan meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah meledak. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba mengeluarkan gelombang kabut hitam saat batu spiritual itu hancur. Setelah itu, ruang angkasa itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan penghancur yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu dua Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan ledakan teratai api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang luar biasa muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bang! Namun, kekuatan mengerikan itu telah menyerangnya saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan gerbang keheningan maut meledak dengan liar dari langit. Tubuhnya dengan cepat menarik kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, kedua iblis tua abadi ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambilnya kembali? Terdengar tawa pelan dan dingin. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah laut magma di bawah. Sebuah pusaran besar muncul di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Rumah dewa kuno, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiao Yan menjadi semakin dingin saat dia menyaksikan adegan ini. Bersambung ke episode 288. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.